Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karir sebagai aparatur sipil negara dari 3 pelaku suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung, kini sudah tamat. Ketiga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Rektor Unila Karomani, Ketua Senat Muhammad Basri, dan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heriandi. Sesuai peraturan yang berlaku, PNS yang tidak menaati tata tertib dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. Selain itu, PNS juga dapat dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat. Dalam pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan beberapa jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan PNS dipecat, yaitu melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, serta dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Sementara pasal 14 PP nomor 94 tahun 2021 menyebutkan PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin berat apabila melanggar larangan yang diatur dalam peraturan tersebut. Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, serta pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sesuai pasal 14 PP nomor 94 tahun 2021, hukuman disiplin berat dapat dijatuhkan apabila PNS melanggar larangan-larangan berupa melakukan penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Kemudian menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Lalu, melakukan pungutan di luar ketentuan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut PLT, Rektor Unila, Muhammad Sofwan Effendi, Karomani dan temannya otomatis diberhentikan sementara karena terjerat OTT KPK, hal itu berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sudah resmi diundangkan sejak 15 Januari 2014 dan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Aturan itu tertuang dalam pasal 88 ayat 1.c Undang-Undang ASN. Yang berbunyi PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Jika menjadi tersangka dan ditahan, statusnya diberhentikan sementara. Hanya saja, Sofwan mengaku baru bisa mengambil sikap setelah ada keputusan Mendikbudristek. Menurutnya, proses formal pemberhentian Karomani dan kawan-kawan sedang diproses di Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek. Ia akan terus berkoordinasi perihal pemberhentian ketiga tersangka. Selain itu, ia menunggu kajian dan proses KPK dan Biro SDM yang belum final. Jadi ia tidak bisa mendahului keputusan KPK dan Biro SDM. Sofwan Effendi mengatakan langkah selanjutnya yang akan diambil adalah memulihkan nama baik kampus Unila, yaitu dengan pembelajaran yang harus berjalan dengan baik,
sekaligus untuk menjaga marwah perguruan tinggi sebagai penjaga moral. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi dengan Kemendikbudristek guna membahas perbaikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Rapat dihadiri Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan beserta jajaran pada Direktorat Monitoring KPK dan tim pengkaji terkait. Hadir juga PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Nizam, Inspektur Jenderal Catarina M. Girsang Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Lili Yuliati beserta jajaran Kemendikbudristek lainnya. Kemendikbudristek menyusun panduan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Isinya antara lain ketentuan untuk membuka informasi tentang jumlah kursi atau kuota yang tersedia. Lalu proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri agar dilakukan secara digital. Memperkuat pengawasan dan mendorong pelibatan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan. KPK juga memberikan sejumlah masukan terkait rancangan peraturan Menteri Dikbudristek tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Kupas TV.